Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin perkenalkan diri Taruna Utama Ryan Alvendo, STB 4578 Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Pada kali ini saya akan mencoba membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang akan dihubungkan dengan ilmu pemasyarakatan. Yang pertama mengenai ontologi. Ontologi ilmu yaitu berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos berarti ilmu. Ontologi adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari mengenai wujud dari suatu hal. Ontologi meliputi hakikat kebenaran dan kenyataan yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Saja mengenai manfaat dari ontologi ilmu yaitu salah satunya itu penentuan dari ruang lingkup ilmu itu tersendiri, yaitu ontologi membantu menentukan apa yang termasuk dalam bidang studi tertentu dan apa yang tidak, sehingga dapat menetapkan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup ilmu tersebut. Sebenarnya keterkaitan antara ontologi ini dengan ilmu pemasyarakatan. Ontologi dalam konteks pemasyarakatan berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat dan realitas dan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Ini termasuk mempertanyakan dari memahami esensi dari hukum, tujuan rehabilitasi, dan struktur sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Yaitu aspek ontologi yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Yang pertama yaitu hakikat hukuman dan rehabilitasi. Ontologi dalam pemasyarakatan menelaah apa esensi dari hukuman dan bagaimana hukuman tersebut berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini termasuk pertanyaan tentang apakah hukuman dirancang untuk mencegah kejahatan, membalas dendam, atau merehabilitasi pelaku. Selanjutnya, struktur sosial di lembaga pemasyarakatan. Ontologi juga mempertimbangkan struktur sosial di dalam penjara, termasuk hubungan antara narapidana, petugas penjara, dan administrasi. Ini mencakup pemahaman tentang norma, nilai, dan kekuasaan yang beroperasi di dalam sistem pemasyarakatan. Dan selanjutnya itu realitas kehidupan narapidana. Dalam ilmu pemasyarakatan, ontologi membantu memahami pengalaman subjektif narapidana, termasuk dampak psikologis dari penjara dan bagaimana ini mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. Selanjutnya, tujuan sistem pemasyarakatan. Ontologi mempertanyakan tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan tersebut. Apakah itu untuk melindungi masyarakat atau menghukum pelaku atau menciptakan perubahan positif dalam individu yang dipenjara. Selanjutnya, cabang ilmu filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Inggris yaitu epistemologi yang menggabungkan dua kata dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi ini dapat diartikan sebagai pembahasan tentang ilmu pengetahuan yang mana epistemologi ini membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Manfaat dari epistemologi tersebut itu salah satunya menjelaskan dasar pengetahuan. Jadi di sini epistemologi membantu menjelaskan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Ini mencakup pembahasan tentang sumber pengetahuan seperti persepsi, alasan, ingatan, dan kesaksian. Selanjutnya itu epistemologi dikaitkan dengan ilmu pemasyarakatan. Itu dalam ilmu pemasyarakatan, epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan, metode penelitian, dan kualitas informasi yang digunakan dalam memahami dan mengembangkan sistem pemasyarakatan. Berikut penjelasan itu yang dimaksudkan dengan relevansi epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan. Yang pertama itu sumber pengetahuan. Epistemologi membantu kita memahami dari mana pengetahuan tentang pemasyarakatan berasal. Apakah itu pengalaman praktis, penelitian ilmiah, atau tradisi hukum. Maksudnya metode penelitian. Epistemologi membahas tentang cara kita memperoleh pengetahuan dalam ilmu pemasyarakatan. Metode penelitian seperti etnografi, naratif, dan grounded theory yang digunakan untuk memahami realitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Yaitu validitas informasi. Bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang kita peroleh tentang sistem pemasyarakatan adalah benar atau relevan. Epistemologi membantu kita mengajukan pertanyaan kritis tentang validitas dan keadaan informasi. Selanjutnya itu penerapan epistemologi dalam praktik pemasyarakatan. Yang pertama itu dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Pengetahuan yang didasarkan pada bukti menjadi penting. Epistemologi membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan didasarkan pada pengetahuan yang valid dan relevan. Selanjutnya evaluasi program itu epistemologi membantu evaluasi program dan kebijakan pemasyarakatan. Bagaimana kita mengukur efektivitas intervensi rehabilitasi, bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan adalah akurat dan berdasarkan bukti. Selanjutnya itu cabang ilmu filsafat yang terakhir itu aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Jadi aksiologi mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Dalam filsafat, aksiologi memegang peranan penting dalam memahami bagaimana manusia menilai suatu hal sebagai baik atau buruk, benar atau salah.
Maksudnya itu manfaat dari aksiologi ilmu itu salah satunya itu memahami nilai-nilai dalam ilmu. Aksiologi membantu memahami nilai-nilai mendasari ilmu. Pengetahuan itu sendiri seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang tujuan dan makna dari pencarian ilmiah tersebut. Sebenarnya aksiologi yang dikaitkan dengan ilmu pemasyarakatan yaitu aksiologi dalam konteks ilmu pemasyarakatan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan dan berkebijakan di dalam sistem pemasyarakatan. Aksiologi membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dan dalam berbagai aspek kebijakan, intervensif dan rehabilitasi. Bahasanya implementasi aksiologi dan praktik pemasyarakatan yaitu restoratif justice. Konsep aksiologis restoratif justice menekankan pemulihan hak korban dan reintegrasi sosial dari pidana. Ini melibatkan dialog antar pelaku korban dan masyarakat. Dengan nilai-nilai etika, bagaimana nilai-nilai etika mempengaruhi kebijakan pemasyarakatan, apakah kebijakan tersebut memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.